adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintu Wario Nando Butar-Butar. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, Engkau izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau dipersiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang memberikan kecerdasan rohani bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Amang Sintu ambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Adik-adik bisa buka Alkitabnya atau bisa baca melalui running text di bawah ini. Mari kita simak sama-sama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku terus dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dan Yesus makin besar dan bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Adik-adik semua, yang menjadi judul kebenaran firman Tuhan khotbah pada hari ini yakni cerdas. Adik-adik tahu ya cerdas, apa itu cerdas? Di mana seseorang yang memiliki intelektual, kemampuan berpikir, kemampuan mengetahui banyak hal, kemampuan menguasai banyak hal, kemampuan dapat menerapkan banyak hal, kemampuan dapat mengimplementasikan banyak hal. Itulah yang dinamakan cerdas. Itu adik-adik ya. Banyak hal, tidak hanya dalam satu hal. Dalam satu hal pun ada orang yang menyebutnya, misalnya menguasai satu bidang teknologi atau satu mata pelajaran, itu juga dapat dikategorikan dengan cerdas ya adik-adik. Jadi mari terus kuasai, belajar dan terus belajar, memikirkan, mempelajari, dan nanti mengimplementasikan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, biar adik-adik bisa dikategorikan dengan orang-orang yang cerdas. Adik-adik semua, kita telah belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bagaimana Yesus ketika berumur 12 tahun, dikisahkan bagaimana mereka dalam perjalanan tersebut ya. Apa yang bisa kita pelajari dari nats ini adik-adik ya? Dari kecerdasan Yesus yang dikatakan dalam nats ini, orang yang cerdas ya, orang yang cerdas adalah orang yang mau taat. Taat ya, saya katakan taat. Bagian yang pertama yang perlu kita pelajari, orang yang cerdas itu adalah orang yang taat. Kenapa saya katakan taat adik-adik? Yesus ketika berumur 12 tahun, dia mau ikut bersama-sama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem dalam perayaan-perayaan yang dilakukan pada saat itu. Coba pikirkan adik-adik saat ini, apakah ketika diajak orang tua untuk ikut perayaan mau? Itu ya, dia taat. Dikatakan di ayat 40 sampai 43, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu ya. Mereka ikuti
Sehabis hari perayaan itu berjalan mereka pulang. Ya, mereka ikuti perayaan setiap tahun seperti yang lazim diikuti. Dan Yesus taat dan mau ikut. Berbeda dengan anak-anak sekolah minggu saat ini ya. Kalau diajak orang tuanya, ayo pergi ke gereja. Sekarang ada perayaan Natal bersama. Wah, udah nggak mau, udah susah ya. Ada perayaan-perayaan pesta marga, nggak mau ya. Taat ya, belajar untuk taat sama seperti Tuhan Yesus yang belajar taat mengikuti apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh orang tuanya. Orang yang cerdas yang pertama adalah orang yang mau taat menurut apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Yang kedua, adik-adik semua, bagaimana orang yang cerdas yang dikatakan dalam nas ini adalah ketika ya, ketika itu Yesus katanya tinggal di sinagoge, di bait Allah. Pada saat perjalanan pulang ternyata dia berada di bait Allah. Dia senang berada di sana. Dia betah, kerasan, suka berada di bait Allah. Orang yang cerdas yang kedua adalah orang yang suka bersekutu di gereja, adik-adik. Jangan udah dibilang sekolah minggu tatap muka akan buka, masih malas, enggak lah, enggak mau gereja. Ya, ada saja alasannya. Orang yang cerdas adik-adik adalah orang yang mau bersekutu, beribadah, belajar, bermain di gereja. Itu adik-adik, kesukaannya ketika dibilang ke gereja, semangat untuk pergi, karena itu tempat persekutuan orang-orang percaya. Yang ketiga adik-adik yang bisa kita pelajari bagaimana orang yang cerdas adalah di sini kita lihat bagaimana Yesus benar-benar menguasai dan paham akan Taurat, akan tanya jawab bersama alim ulama. Dikatakan di sini dia paham dan dia bisa menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh alim ulama. Bayangkan adik-adik, alim ulama pada saat itu adalah orang-orang ahli Taurat yang benar-benar ahli di bidang Taurat. Dan Yesus bisa bersoal jawab dengan mereka, bisa bertanya, bisa menjawab dengan baik, sehingga kekaguman mereka terhadap kecerdasan itu luar biasa. Ini anak kecil kok bisa seperti ini ya, luar biasa katanya ya. Nah, kecerdasan yang ketiga adik-adik adalah kecerdasan yang juga mampu paham akan segala sesuatu, paham akan pengetahuan umum, paham akan pengetahuan Alkitabiah. Mari terus belajar, harus belajar supaya bisa menguasai bidang yang kita pelajari adik-adik. Dengan kita terus belajar dan terus belajar, maka kita akan paham dan kita akan menguasai dan kita akan menjadi cerdas. Yang keempat adik-adik, orang yang cerdas yang bagaimana yang dikatakan? Orang yang cerdas itu adalah orang yang kecerdasannya mengagumi, ya, mengagumkan. Ya, Tuhan Yesus dikatakan di sini banyak orang kagum akan kecerdasannya, akan jawaban yang diberikan kepada orang-orang pada saat itu. Dan ketika kita menjadi anak yang cerdas, pasti kita akan membanggakan, pasti akan membahagiakan orang tua kita. Karena apa? Karena banyak orang, nama lo wapuang, anak nisianuon katanya ya. Pintar kali lah si Deren ini misalnya contohnya kan, pasti saya sebagai orang tuanya bangga. Oh, pintar kali si Gilbert itu, pasti akan membuat saya dan istri saya bangga ketika ada sebutan seperti itu. Kecerdasan itu selalu membawa kekaguman bagi orang lain yang melihatnya. Nah adik-adik, ketika adik-adik mulai cerdas, pintar, pasti banyak orang yang akan mengagumi, mengata-ngatai dengan puji-pujian. Ya, pujian, bukan mengata-ngatai dengan hal yang jelek, tapi dengan pujian, sehingga membuat orang tua kita, keluarga kita bangga karena mereka kagum akan kecerdasan kita. Yang selanjutnya, orang yang cerdas itu adalah orang yang hidup dalam pemeliharaan orang tuanya, disenangi. Dikatakan Tuhan Yesus yang seterusnya, dan Yesus makin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya, orang yang cerdas yang kelima, dia makin bertumbuh dengan normal, makin bertumbuh dengan besar dan bertambah hikmat dan disukai oleh banyak orang. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang disukai oleh banyak orang, bertumbuh dengan normal, bertambah hikmatnya, bertambah pintarnya, makin besar, makin pintar. Jangan ada bahasa orang tua yang berkata, kau makin besar makin bodoh. Nah, jangan sampai ada seperti itu adik-adik. Kita makin besar sebagai anak sekolah minggu, makin besar, makin bertambah hikmat, makin pintar. Bahasa orang Batak bilang, makin maroha. Itu adik-adik ya, harus makin maroha, paham. Kalau sudah kelas 6 berbeda dengan kelas 3. Kalau sudah SMP kelas 1 berbeda dong sama kelas 6.
Ya adik-adik, ada perbedaan ketika sudah makin bertambah besar, makin bertambah tinggi, makin bertambah gemuk, apapun sebutannya itu adik-adik, harus semakin dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh orang tua, dikasihi oleh banyak orang, termasuk juga mengasihi diri sendiri. Itu adik-adik, mari kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak yang cerdas sebagaimana Tuhan Yesus cerdas. Ayat hafalan buat kita pada pagi hari ini adik-adik, saya ambil dari Amsal 3 ayat 13, ada di sini, bisa dibaca dan dihafalkan kepada guru sekolah minggunya. Hari ini sudah mulai sekolah minggu tatap muka ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, dihafalkan sama guru sekolah minggu. Terus belajar agar kita menjadi anak-anak yang berhikmat. Kalau sudah berhikmat pasti mendekati yang namanya cerdas. Amin adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang mampu menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih lagi sebagai anak-anak sekolah minggu, mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang boleh memahami banyak hal, yang boleh taat kepada orang tuanya, yang boleh terus berhikmat sehingga menjadi orang yang disenangi, dikagumi, karena mereka bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah kepintarannya, bertambah juga emosi dengan mengontrol emosi dengan baik, sehingga menjadi orang yang dikagumi dan disenangi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan khotbah Mangsin Tua. Selamat beraktivitas, selamat beribadah, selamat melakukan aktivitasnya. Terlebih lagi sudah belajar tatap muka, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat dari Abang Sintua Putar-Putar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.